Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu keempat ini kita akan lanjutkan materi tentang sebaran peluang bersyarat. Beda dengan peluang bersyarat itu adalah peluang suatu kejadian dengan syarat kejadian lainnya. Sebaran peluang bersyarat diawali dari pembentukan fungsi bagi satu variabel acak dengan syarat variabel acak lainnya. Untuk sebaran peluang bersyarat peubah acak diskrit atau variabel acak diskrit, Px bersyarat Y itu sama dengan, jadi ini P kecil, X kecil bersyarat Y kecil sama dengan peluang, ini P besar, ini peubah acak, ini nilainya X kecil bersyarat Y besar sama dengan Y, itu merupakan rasio antara peluang gabungan dengan peluang marginal. Atau kita bisa tuliskan Px, Y ini kecil ya, dan P, Y ini Y besar, dimana penyebutnya atau PY lebih besar dari 0. Untuk Y bersyarat X, peluang marginalnya atau penyebutnya harus bernilai lebih dari 0 atau positif. Untuk variabel acak kontinu, bedanya nanti kita tinggal ganti P tadi dengan F, tapi secara umum sebenarnya F itu bisa digunakan baik peubah acak diskrit maupun peubah acak kontinu. Kalau ini berarti F kecil X, Y bersyarat FY, di mana FY nya harus bernilai positif. Kalau FY bersyarat X, Fx, Y ini per Fx, Fx nya harus bernilai positif. Misalkan tentang pengambilan bola, pengambilan 2 dari 8 bola, ada 3 bola biru, 2 bola merah, dan 3 bola hijau. Misalkan X adalah banyaknya bola biru yang terambil dan Y banyaknya bola merah yang terambil. Jadi Px, Y sama dengan ini contoh sebelumnya, dan X plus Y bernilai antara 0 sampai 2. Kita dapat tuliskan tabel sebaran peluang gabungan atau bersama dan sebaran peluang marginal. Jadi yang di dalam ini itu sebaran peluang gabungan, sementara yang di samping ini sebaran peluang marginal bagi Y. Kalau yang di bawah ini sebaran peluang marginal bagi X. Nah, kemudian untuk peluang bersyarat, misalkan ingin dibentuk sebaran peluang banyaknya bola biru yang terambil dengan syarat telah terambil 1 bola merah. Jadi ini yang menjadi syaratnya adalah 1 bola merah, berapa peluang terambil bola biru. Kita tuliskan ini P kecil X bersyarat 1 atau Px besar sama dengan X, Y sama dengan 1, seperti ini. Jadi ini nilai yang mungkin ini, kemudian ini tadi ya tabel peluang gabungannya kita masukkan ke rumus peluang bersyarat. Jadi ini kita masukkan X, 1 karena Y nya tadi bernilai 1, dan P, Y ini Y nya bernilai 1, untuk X nya 0 sampai 2. Kemudian kita masukkan nilainya ya, untuk X nya bergerak dari 0, 1, 2. Kita mulai untuk X0, Y1, X1, Y1, X2, Y1, ini 3/17, 01, ini 01, ini 3/14, maaf. Terus kemudian PY1 berarti ini 3/7, jadi dapatnya setengah. Kalau P11 ini 11, 3/14, Y1 ini 3/7 setengah, P11 ini 21 itu 0 dibagi PY1 yaitu 3/7 sama dengan 0, ini 2 ya, ini 2, ini harusnya ini 2,1. Kemudian kita bisa tuliskan tabel peluang bersyaratnya seperti ini. Nilainya setengah untuk X0, 1 setengah untuk X2, 0, dan totalnya sama dengan 1.
Oke, kemudian jika ada pertanyaan, bagaimana jika ingin dibentuk sebaran peluang bagi banyaknya bola merah yang terambil dengan syarat terambil satu bola biru, ya. Jadi ini syaratnya terambil satu bola biru, berapa peluang Anda diminta untuk mencari sebaran peluang bagi banyaknya bola merah yang terambil. Oke, dengan tabel sebaran peluang gabungannya sebagai berikut. Nanti coba Anda kerjakan. Nanti akan saya coba tanya di Zoom Meet. Kemudian contoh berikutnya ini untuk peubah acak kontinu. Ini misalkan fungsi kepekatan peluang bersamanya sebagai berikut. Maka peluang bersyaratnya ini ya. Misalkan kita akan mencari soal ini ya, kita akan mencari fx y itu sama dengan fx, y. Fx, y itu sama dengan setengah, fy nya itu sama dengan setengah y. Ini kita hitung dengan cara kita cari integral fx, y dikalikan dx. Nanti dapat setengah y untuk y terletak antara 0 sampai 2. Dapatkan nilainya 1/y. Jadi jangan lupa, karena ini kontinu ya, jadi punya nilai hanya ada batasnya. Jadi jangan lupa nanti menyertakan domainnya. Fx bersyarat y itu sama dengan per y, di mana x nya kurang dari sama dengan y terletak antara 0 sampai 2 dan lainnya. Nah, berdasarkan hal ini kita bisa menjawab pertanyaan yang lain. Misalkan pada y sama dengan 1, berapa peluang diperoleh x paling besar bernilai setengah. Jadi ini kita masukkan y nya sama dengan 1. Kemudian berapa peluang kita dapatkan x nya dengan setengah. Maka kita masukkan ya. Oke, kalau ketika ini ya, peluang x kurang dari sama dengan setengah, y nya sama dengan 1, maka fungsi peluang bagi x pada syarat y sama dengan 1 itu sama dengan fx bersyarat 1 kita masukkan ke persamaan ini ya, kita masukkan ke persamaan ini dengan kita masukkan y nya sama dengan 1, maka fx bersyarat 1 itu sama dengan 1 untuk x terletak antara 6 sampai 1, dan untuk x kurang dari sama dengan setengah bersyarat y sama dengan 1 itu integral fx bersyarat y sama dengan 1 dx untuk 0 sampai dengan setengah sesuai dengan yang diminta ini. Paling besar setengah, jadi kita dapat hasilnya fx bersyarat y sama dengan 2. Ini untuk x kurang dari sama dengan setengah ya, sesuai dengan, maka diperoleh hasil sama dengan 1/4. Oke, kita dapatkan ini. Bagaimana jika ingin dihitung berapa peluang diperoleh y paling besar bernilai setengah pada x sama dengan 1. Oke, nanti Anda coba nanti kita akan bahas di sesi Zoom. Jika diketahui ini ya, fy ini, fx ini. Oke, berikutnya contoh yang lain, misalkan fungsi kepekatan peluang gabungannya dalam 4xy terletak x-nya terletak antara 0 sampai 1, y-nya 0,1. Ingin diketahui peluang bahwa x bernilai paling besar setengah pada nilai y sama 1. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita bisa dapatkan fungsi peluang bersyaratnya ya. Kemudian fy nya tadi kita dapatkan
2y ya, fx ini 2y, maka kita bisa dapatkan peluang marginal untuk y-nya ini, jangan lupa batasnya, sehingga kita bisa dapatkan fx bersyarat y itu kita masukkan ini fx, y kita masukkan ke sini, fy-nya ini kita masukkan ke sini, dapat 2x. Jadi fx bersyarat y sama dengan 2x untuk x antara 0 sampai 1 dan y 0 sampai 1. Seandainya y-nya sama dengan 1, kita masukkan 4x, 1, y-nya dimasukkan, dapatkan 2x 0 sampai 1. Sehingga ketika x kurang dari sama dengan setengah untuk y sama dengan 1, kita tinggal masukkan ini ya, 2x, batasnya 0 sampai setengah dikurangi. Kaitannya antara peluang bersyarat dengan peluang gabungan serta peluang marginal itu nanti adalah kebebasan antara dua variabel acak yang seringkali digunakan menjadi asumsi dasar dalam berbagai analisis statistika. Jadi kalau dua variabel acak dikatakan saling bebas, atau ini sebelumnya ya, kalau secara peluang dua kejadian itu saling bebas, itu jika peluang terjadinya A tanpa ataupun dengan informasi mengenai kejadian B itu nilainya sama, atau PA bersyarat B sama dengan PA, dan PA iris B per BB sama dengan ini PA. Kenapa? Karena PA iris B sama dengan PA kali BB, kita coret tinggal PA. Ini merupakan hukum kebebasan peluang dari. Nah, ini dapat diterapkan pada kebebasan dua variabel acak. Jadi misalkan variabel acaknya itu x dan y, dua peubah acak itu dikatakan saling bebas jika apabila variabel acak diskritnya itu, apabila variabel acaknya diskrit, maka px, y sama dengan px dikalikan py. Kalau peubah acak kontinu, fx, y sama dengan fx kali fy. Misal pada pelemparan dua dadu, x adalah angka di sisi atas dadu pertama dan y angka di sisi atas dadu yang kedua, atau titik ya, jumlah titik di dadu. Apakah x dan y saling bebas? Nah, kita tinggal menunjukkan apakah peluang gabungannya, yaitu P1,1 misalkan sama dengan perkalian antara P1 kali P1 untuk peubah acak x, dan ini peubah acak y. Nah, ini ya. Jadi kalau P11 itu sepertiga 36, P1 itu sama dengan seperenam, PY1 sama dengan seperenam, jadi hasilnya sepertiga 6. Nah, apakah P11 sama dengan PX1 dikalikan PY1? Kalau sama berarti kedua peubah acak itu sama. Nah ya, karena hasil perkalian Px1 kali Py1 sama dengan P11 atau sama peluang marginal, peluang gabungannya itu sama dengan perkalian peluang marginal masing-masing peubah acak, maka dikatakan dua peubah acak itu, yaitu x dan y nya saling bebas. Oke, contoh yang lain, misalkan pelemparan dua dadu, x angka di sisi atas dadu 1 dan z jumlah angka di sisi atas kedua dadu. Apakah x dan y saling bebas? Jika kita dapatkan seperti ini, jadi x-nya adalah 1, 2, sampai 6, z-nya adalah jumlah angka di sisi atas kedua dadu. Jadi kemungkinannya kalau dadu pertama 1, dadu kedua 1. Kemudian pada Z nilainya 2, 3, 4, 5 sampai 12, karena kemungkinannya 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, dan seterusnya sampai 6 ditambah 6, 12. Ini seperenam. Ini totalnya ini ya, marginal untuk X, marginal untuk Z yang ke barisnya ini. Nah, P12 itu sama dengan 1/36. Untuk Px1 itu sama dengan 1/6, Pz2 itu sama dengan 1/36. Perkaliannya 1/216. 2 untuk 26 misalkan ini
1/36, untuk X2 sama dengan 1/6, untuk PZ6 sama dengan 5/36, hasilnya 5/216. Kita lihat di sini antara P12 itu ternyata tidak sama dengan perkalian antara PX1 dan PZ2, sehingga dikatakan dua peubah acak itu X dan Y tidak saling. Berikutnya untuk peubah acak kontinu, diketahui fungsi kepekatan peluang gabungannya sebagai berikut. Dan fx dan fy-nya sebagai berikut. Ini ya, ini sudah diketahui sebelumnya. Maka kita akan tunjukkan apakah kedua variabel pada fungsi tersebut saling bebas. Apakah fx, y sama dengan fy, fx dikalikan fy. Dan kita lihat di sini fx 2x, fy 2y, fxy sama dengan 4xy. Jadi fxy perkalian bersama dengan perkalian antara fx dengan fy, maka dikatakan x dan y itu saling bebas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.